Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Koperasi bersama stakeholder terkait tengah merampungkan rancangan peraturan Presiden terkait operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Perpres ini diharapkan menjadi payung hukum dalam penyaluran barang subsidi, sembako, hingga bantuan sosial dari pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran. Draft rancangan peraturan Presiden Perpres terkait operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sedang dalam tahap finalisasi bersama kementerian dan lembaga terkait serta Sekretariat Negara. Regulasi ini nantinya akan mengatur secara rinci model bisnis koperasi hingga mekanisme penyaluran barang subsidi, 9 bahan pokok atau sembako, serta bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan pangan non-tunai dari Kemensos hingga alat mesin pertanian dari Kementan. Ya, sedang dibahas peraturan Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sekarang sedang finalisasi di rapat di pejabat eselon 1 di kementerian lembaga yang terkait, termasuk juga dengan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Sekretariat Negara. Nanti diharapkan Senin sudah sampai ke level kementerian dan kami akan berdiskusi juga mematangkan itu. Insya Allah mungkin Rabu atau setelah Rabu nanti sudah diproses untuk diterbitkan peraturan Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Peraturan Presiden ini diharapkan dapat segera rampung dan ditertibkan dalam waktu dekat, sehingga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat serta tata kelola operasional di lapangan dapat berjalan lebih terarah dan transparan, sehingga masyarakat di tingkat desa dapat mengakses barang subsidi dengan harga lebih terjangkau. Dari Jakarta, Selena Yahya Sutrisno, iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Situasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga sore ini tidak terlihat kerumunan massa usai penahanan ex-Jampitsus. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK, tidak terlihat kerumunan massa yang menyampaikan aspirasi terkait penahanan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pengamanan di sekitar gedung berjalan normal di area depan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Febri Adriansyah resmi ditahan pada Jumat 24 Juli 2026 setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan perkara dugaan penerimaan suap, gratifikasi, atau pemerasan dalam penanganan perkara korupsi PT Asabri, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gedung Kejaksaan Agung pada sore hari ini, kita langsung bergabung dengan rekan Ismalia Medasari. Selamat sore, Ismalia, bagaimana situasi terkini di Gedung Kejaksaan Agung? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Pasca diperiksanya dan ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah oleh Kejagung, ini situasi di Gedung Kejagung sendiri masih terlihat lengang dan tidak terlihat aktivitas apapun. Seperti yang sebelumnya, selama 5 hari berturut-turut ini mahasiswa menggeruduk Gedung Kejagung dan mereka mengorasikan untuk segera menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak sama seperti hari berikut sebelum-sebelumnya, pada hari ini terlihat lengang dan sepi dan belum terlihat apapun aktivitas di Gedung Kejagung sendiri. Yang kita ketahui juga, Diandra dan juga pemirsa, kemarin malam pada pukul 23.02 Febri Adriansyah ini keluar dari Gedung Kejagung lewat lobi bawah dan dia mengatakan bahwa dirinya telah diperiksa dan saat ini telah ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Dan kemarin ketika turun lewat lobi bawah ini, Febri Adriansyah sempat memberikan keterangan kepada awak media dan dia, menurut Febri, ini alat bukti yang diajukan masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi, sehingga Febri berpendapat bahwa sebenarnya belum cukup untuk dilakukan penahanan. Dan juga kemarin dari Ketua Koordinator
tim 9 Kejagung yang dibentuk oleh Kejagung untuk menangani kasus Febri ini Rudi Margono bahwa penahanan Febri di rutan KPK ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Dan dalam penanganan kasus ini Rudi kemarin mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan untuk membangun peradaban hukum yang saling menghargai khususnya dalam proses penyidikan yang masih berlangsung. Sampai saat ini untuk di Gedung Kejagung sendiri ini masih belum terlihat aktivitas apapun. Diandra. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri.